Sore teman-teman, aku dapat isyarat dari kemarin. Cuman aku baru sempat bikin videonya sekarang. Dan ini berhubungan dua kalian kemarin yang sempat beradu argumen sama aku ya. Dan aku hanya membantu sebatas yang aku tahu. Tapi kalau kamu diingatkan, diajari baik-baik, kamu gak bisa malah membalas ibaratnya dengan hinaan, cacian, makian ataupun sesuatu yang gak mengenakan, menyakiti hati orang lain. Kamu akan tanggung sendiri akibatnya. Aku akan mengatakan gini, apa yang kamu lakukan akan selaras sama hatimu, maka kamu akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau hatimu, perbuatanmu, pikiranmu itu gak selaras dengan ketetapan Tuhan, gak selaras dengan alam, maka kamu gak akan selamat dunia akhirat. Yang namanya keselamat itu bisa rezeki seret, bisa sakit-sakitan, bisa mati, bisa banyak masalah. Itu tergantung dari perbuatanmu seperti apa. Itu yang namanya hukum karma atau hukum perbuatan. Kalau dijamin selamat dunia akhirat, berarti kamu di dunia ini juga selamat. Kamu pasti akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dari Gusti Allah. Apapun masalahnya itu pasti ada jalannya. Karena apa? Karena setiap masalah itu datangnya dari Tuhan, dan bantuan itu juga akan datangnya dari Tuhan. Dan aku gak suka yang orang-orang jumawa yang entah mengaku keturunan nabi, keturunan wali, keturunan nasab A, B, C, D, keturunan dewa sekalipun. Ingat, kamu hidup di tanah Jawa. Pegang adat istiadat, toto kromo, unggah-ungguh, sopan santun. Dan aku paling nggak suka ada orang nunjuk orang lain itu pakai jari. Kenapa? Karena Gusti Allah itu ketika kita itu udah nyawiji sama Tuhan, Tuhan itu akan mengajarkan kita sebagai manusia itu memanusiakan lainnya. Ibaratnya kalau kita itu ngasih makanan, kalau kita mau ngasih orang aja itu kasih yang baik, yang jelek buat kita. Kalau kita ibaratnya nerima tamu, kalau tamunya itu datang, kalau kita nggak punya tempat yang baik atau duduk di atas, ya kita tuh sama-sama duduk di rendah. Ibaratnya sama-sama berdiri, sama-sama rendah. Jadi kalau yang pendatang, kamu datang ke tanah Jawa, gak kira kamu agama apapun, bangsa manapun, kamu pegang adat istiadat budaya yang ada di Jawa atau di Nusantara. Karena itu memang udah selaras sama alam, dan itu udah selaras dengan Gusti Allah. Jadi gak usah ngobrak-abrik apa yang udah ada di tanah Jawa, di Nusantara. Gak akan ada lagi cerita Brawijaya dan Raden Fatah untuk yang akan datang. Tidak ada lagi cerita tentang Syekh Siti Jenar yang jadi korban dari agama yang disamakan dengan politik. Ingat baik-baik, kalau kalian ingin hidup di Jawa, kalian itu harus mau hidup damai, tenang. Gak akan ada lagi namanya berkelahi gara-gara agama, gara-gara suku, gara-gara kekuasaan, gara-gara politik. Gak ada lagi yang namanya nanti ada orang ngajakin demo gara-gara rakyatnya disuruh nentang yang berkuasa karena hasutan orang. Budaya-budaya yang kayak gini yang dari Arab jangan dibawa ke Indonesia ataupun dibawa ke negara-negara lain. Kalian gak mau hidup damai di negara Arab sana, tapi kalau kalian datang ke negara orang, kalian harus menghormati adat istiadat yang ada di negara orang itu. Jangan budaya jelek di negara kalian yang suka ngerongrong pemerintah, bikin hancur lebur negara kalian, kalian bawa ke negara orang, terus kalian itu mau seenak jidatnya ngobrak-abrik negara orang dengan tingkah laku kalian yang sumbu pendek, hati pendek. Ingat baik-baik,
Kalau di negara kalian, di bangsa Arab sana, kalian itu nggak mau hidup damai, nggak mau hidup tenang, nggak mau bersaudara sesama bangsa Arab sendiri, jangan budaya seperti itu kamu bawa ke tanah Jawa, ke Nusantara, ataupun negara-negara yang lainnya. Kalian udah dikasih pertolongan, dikasih hidup yang sama seperti bangsa lainnya, tapi jangan budaya yang jelek-jelek seperti itu kamu bawa ke tanah bangsa lain yang nanti cuma akan mendatangkan malapetaka. Kalian itu nggak bisa bersyukur masih diberi hidup layak di negeri orang, tapi jangan bawa-bawa budaya yang jelek-jelek yang bisa menghancurkan negara kalian sendiri, kalian bawa ke negara orang. Pemerintahnya kalau nggak tegas ya kayak gitu. Heran aku, yang kayak begini aja nggak bisa ngendel. Kayak gini mau ekonominya maju, belum lagi nggak akan ada lagi sejarah tragedi 65, 30 SPKI, ataupun tragedi-tragedi berdarah yang lainnya yang gara-gara agama, suku, ataupun pengkhianatan lainnya. Kalau goro-goro kalian terprovokasi, saling menebar kebencian, saling sikut-sikutan gara-gara beda politik, beda agama, dan seterusnya. Kalau kalian melakukannya di tanah Jawa lagi, mending kalian tuh rata sama tanah. Bukan sekali dua kali kejadian kayak gitu. Mulai zaman dari Islam mau masuk tanah Jawa sudah ontran-ontran, sampai ke detik ini gak ada habisnya. Gak mau belajar dari bangsa mereka yang hancur lumur, masih mau ditanamkan di sini. Di bagian timur ini beda budayanya, beda ketentuannya, apalagi di Jawa. Kalau kalian mau seenak jidatnya, kalian akan berhadapan sendiri dengan anak-anak Nusantara, anak-anak tanah Jawa yang jadi pelindung tanah Jawa. Nggak akan ada lagi cerita Syekh Siti Jenar jadi korban gara-gara agama. Enak banget kalian jadi pendatang, menyesatkan keyakinan nenek moyang yang kalian itu nggak tahu apa-apa. Nabi nggak mengajarkan menyesatkan kalian itu aja yang belum ilmu seberapa sudah kayak iblis. Nggak akan ada lagi ceritanya Siti Jenar jilid 2 ataupun Brawijaya jilid 2. Yang ada kalian itu yang dihapus dari tanah Jawa. Dikit-dikit sesat yang akhirnya memicu perang saudara ujung-ujungnya. Ini belum masuk tahun politik. Berapa orang yang sumbu pendek, hatinya pendek, bisa dibayar untuk bikin kerusuhan, diadu domba, untuk makar dan sebagainya. Kalian benar-benar dikit-dikit nyesatin orang itu saudaramu sendiri mau diajak perang. Kamu kalau kayak gitu mending kamu ada sama takdirmu itu loh. Agama cuma jadi kedok. Beneran aku bilang, kalau ya di hati kalian, pikiran kalian, perbuatan kalian itu selaras dengan alam, selaras dengan Gusti Allah, aku jamin kalian selamat. Tapi kalau perbuatan, perkataan, dan apa yang ada di hati kalian itu nggak sama yang ada di Al-Quran, sama yang Allah kendaki, tidak selaras dengan alam,
Jangan mengharapkan selamat dunia akhirat. Kenapa? Karena kalian sendiri yang menentukan takdir kalian sendiri, bukan orang lain. Biar kalian itu belajar menghargai orang lain. Gak sesama bangsa sendiri jotos-jotosan. Gak akan ada lagi tuh kayak sexcitizener yang terkorban nyawanya gara-gara agama. Gara-gara kalian yang merasa sok pandai, sok pinter, paling berakhlak, tapi kelakuan lebih dari iblis dan dajjal.